Tidak semua hal dapat diperhitungkan, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tapi, semua bisa kaya dengan ketulusan hati dan tekad yang kuat untuk memulihkan bangsa. Helma, 2021. Permasalahan perekonomian di Indonesia selalu diperbincangkan, apalagi saat terjadi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Dikutip dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan pemulihan perekonomian. Namun, pemulihan ekonomi masih lemah, seiring dengan pemerintah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Kita mengangkat dari sosok Chlom Gelis. Chlom Gelis ini memang itu sudah menjadi ikon kota Tasik gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita juga harus mengikuti dengan tren yang diminati pasar gitu ya. Dikutip dari semeru.or.id, Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Dengan bergabungnya para pelaku UMKM ke dalam platform digital, diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk sehingga produk dapat dikenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan sangat penting bagi perekonomian setiap negara. Banyaknya UMKM yang menghadapi kondisi sulit yang menyebabkan beberapa dari mereka gagal bertahan dan tumbuh menjadi entitas perusahaan besar. Di era persaingan global, banyak teknologi yang menawarkan kemudahan untuk berbelanja, menyediakan layanan pinjaman modal, pelatihan, dan lain-lain. UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan iklim bisnis. UMKM harus mampu beradaptasi dengan meningkatkan inovasi, perbaikan sumber daya manusia, SDM, penerapan teknologi, dan memperluas area pemasaran. Digital marketing merupakan kegiatan melakukan promosi brand atau produk melalui media digital. Cara ini dianggap paling efektif untuk saat ini sebagai salah satu cara pemasaran bagi semua jenis usaha. Digital marketing dapat membawa banyak peluang dan pertumbuhan bagi bisnis. Hal ini dapat menyebabkan exposure dan lebih banyak penjualan. Di antara keunggulan digital marketing perlu dikembangkan UMKM adalah: pertama, suatu bisnis membutuhkan exposure untuk menemukan pelanggan, dan pasar online adalah cara terbaik untuk mewujudkannya. Kedua, digital marketing lebih terjangkau daripada tradisional marketing. Ketiga, digital marketing memiliki laba atas investasi yang lebih tinggi dan tingkat konversi yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha besar untuk menjual produk mereka. Hal ini dikarenakan mereka akan berada di dalam satu platform yang sama, misalnya melalui e-commerce marketplace, sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan promosi dan penjualan produk. Akhir kata, tidak ada yang tidak mungkin jika kita ingin bangkit belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.